Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan mutilasi di Pakem, Sleman. Polisi mengungkap motif pelaku membunuh korban karena terlilit utang pinjaman online. Ditreskrim Polda DIY, Kombes Pol Nuredi Irwan Syahputra mengatakan penangkapan tersangka yang dilakukan setelah petugas mendapatkan petunjuk dari saksi. Selain itu, polisi juga menemukan ada petunjuk setelah menggeledah kamar kos tersangka yang ada di daerah Ngemplak. Alasan pelaku membunuh korban lantaran ingin menguasai harta korban karena tersangka terlilit hutang pinjaman online. Alasan yang bersangkutan melakukan pembunuhan sebagaimana disampaikan tadi bahwasanya untuk menguasai harta milik korban dikarenakan tersangka terlilit hutang pinjaman online atau pinjol dari 3 aplikasi sejumlah senilai 8 juta, sehingga yang bersangkutan mencari cara untuk melunasi hutang dengan mendapatkan uang secara cepat, yaitu melakukan pembunuhan. Adapun alasan ataupun motif alasan yang bersangkutan melakukan mutilasi sesuai dengan keterangan tersangka, yaitu untuk menyembunyikan jejak, yang mana niat yang bersangkutan adalah bagian tubuh korban akan dibuang ke septic tank ataupun ke toilet. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan penangkapan tersangka mutilasi terhadap seorang perempuan, kita sudah bergabung dengan koresponden B-Universe Chandra Adi yang berada di Mapolda DIY. Chandra, selamat sore. Jadi bolehkah Anda elaborasikan kepada kami sebenarnya konstruksi hukum dari kasus ini seperti apa, Chandra? Baik, terima kasih Stephanie. Selamat sore. Jadi dapat kami sampaikan bahwa Polda DIY hari ini mengumumkan penangkapan terhadap tersangka pelaku mutilasi terhadap seorang perempuan yang ditemukan tewas dalam keadaan termutilasi di sebuah penginapan di Jalan Kaliurang, Pakem, Kabupaten Sleman. Jadi dalam pengungkapan tersebut bahwa Polda DIY awalnya memeriksa sejumlah saksi, diantaranya adalah penjaga penginapan. Kemudian dari pengembangan tersebut, kepolisian kemudian melakukan pengejaran, yaitu yang pertama melakukan penyelidikan di rumah pelaku yang berada di kawasan Ngemplak, Sleman. Dari rumah kos pelaku ini, polisi menemukan sejumlah petunjuk, diantaranya berupa celana yang masih berlumuran darah, kemudian ada sepucuk surat. Sepucuk surat ini ditulis oleh pelaku yang berisi tentang permintaan maaf, kemudian ada tentang permasalahan uang yang dialami oleh pelaku, kemudian juga kalimat perpisahan gitu kepada keluarga pelaku. Dari situlah petunjuk itu kemudian polisi melakukan pengejaran ke kawasan Temanggung yang merupakan rumah keluarga korban tempat tersangka ini bersembunyi. Dari situ kemudian polisi menangkap pelaku dan kemudian pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolda DIY. Demikian, Stephanie. Anda menyebut tadi ada surat yang ditemukan di lokasi kejadian. Apakah ini secara sadar berarti pelaku meninggalkan itu, padahal itu bisa membuat dia akhirnya tertangkap seperti saat ini? Iya, betul sekali, Stephanie. Jadi dalam surat tersebut diungkapkan bahwa pelaku pada awal isi surat dia mengungkapkan permohonan maaf kepada sejumlah pihak, terus kemudian dia mengungkapkan sejumlah permasalahan yang sedang dihadapi, diantaranya adalah permasalahan uang, demikian. Jadi memang jika dilihat dari motif yang tadi disampaikan oleh Ditreskrimum Polda DIY, Kombes Pol Nuredi, bahwa tersangka ini memiliki hutang di aplikasi pinjol sebanyak 3 aplikasi yang jika ditotal hutangnya mencapai 8 juta rupiah. Motif itulah yang kemudian membuat tersangka kemudian melakukan pembunuhan terhadap korban dengan ingin menguasai harta korban. Terus kemudian untuk menghilangkan jejak, tersangka berusaha untuk memutilasi korban. Dalam pemeriksaan kepolisian ditemukan bahwa saat ditemukan di lokasi penginapan,
tubuh korban sudah terbelah menjadi 3 bagian, yang besar kemudian sejumlah bagian kecil. Nah, saat melakukan mutilasi tersebut, pelaku ini kemudian merasa kesulitan gitu, untuk menyelesaikan apa yang sudah dia mulai, kemudian dia merasa mungkin frustasi demikian, terus kemudian memilih jalan untuk melarikan diri, hingga akhirnya kemudian ditangkap di Temanggung. Demikian, Stephanie. Chandra, pembunuhan ini bisa dikategorikan sadis ya, karena dia sudah menghilangkan nyawa korban, kemudian masih memutilasi. Apakah pihak kepolisian akhirnya akan melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka? Ya, betul sekali. Apa yang dilakukan pelaku ini memang tergolong sadis, di mana dia dengan tega memutilasi korbannya, kemudian berencana gitu membuang korbannya ke septic tank, kemudian sebagian lagi potongan tubuh korban akan dibawa menggunakan tas ransel yang sudah disiapkan. Memang apa yang dilakukan pelakunya tergolong sadis, oleh karena itu kepolisian berencana akan melakukan pemeriksaan kejiwaan dengan dilakukan pada pemeriksaan sekarang ini, pemeriksaan lanjutan berupa tes kejiwaan yang dilakukan oleh tim psikologi dari Polda DIY. Tewan. Chandra, lalu pasal apa yang disangkakan? Apakah pembunuhan biasa, pembunuhan dengan sengaja, atau pembunuhan dengan rencana? Baik, untuk pasal yang disangkakan kepada tersangka, ini ada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan, dan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang. Dengan pasal tersebut, ancaman hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Stephanie. Baik, terima kasih koresponden B Universe, ada Chandra Adi melaporkan langsung dari Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali.